sama Pak Dirjen bilang harus ditularkan Biosaka. Terus Pak Kadis tadi sudah menjadi saksi daripada keberhasilan Biosaka di Blitar. Tantangannya saya mau ini bagaimana tantangannya supaya Demplot supaya lebih berhasil. Jadi langsung aja saya. Ini yang menjawab apakah ini pupuk atau bukan. Pertanyaan yang pertama, ini bukan pupuk. Ya, ini kerjanya seperti apa? Nah, pupuk itu kalau seperti saya dokter gitu ya, saya anggapnya itu seperti satu makanan yang bagus, seperti ginseng. Kalau kita pikir makanan yang bagus itu seperti ginseng. Tapi kalau saya punya pasien, dia baru beli ginseng harganya 150 juta, tapi dia dalam kondisi usus yang sakit, saya akan cegah dia untuk makan. Kenapa? Dia buang uang 150 juta hanya dalam sekejap. Buat apa makan ginseng 150 juta? Mahal begitu. Kalau ususnya nggak bisa serep. Pulihkan dulu ususnya. Nah, bagaimana memulihkan ususnya? Nah, nanti mungkin ilmu dari Prof nanti yang lebih ini, tapi yang jelas kita akan mengenal satu kata yang kurang lazim, tapi banyak dibahas sekarang setelah epigenetik dan lain sebagainya itu mulai banyak dibahas orang, yaitu adalah potensi sel. Jadi sel itu bagian yang ternyata yang paling penting dalam ininya beliau itu adalah membrannya. Nah, jadi apa yang dilakukan? Kenapa hanya kabut begitu saja? Terus apa? Terus bagaimana ngukurnya? Ternyata yang terjadi ini adalah ini sebenarnya. Dan ini bisa diukur. Bisa diukur, nanti saya kasih lihat. Jadi ini bukan pupuk, jadi sama sekali tidak mengancam pabrik pupuk. Ya, ini adalah urusan bagaimana supaya seperti ginseng, sebelum makan ginseng, ususnya mesti beres dulu. Ya, ini filmnya cukup sampai segini. Nah, terus kita berkenalan dengan satu yang namanya signal. Apa yang terdampak? Membran sel. Dalam membran sel kita, yang tadi bahasa yang tadi, tidak lagi koheren. Tidak koheren, sinyal yang datang dari alam harusnya ditangkap oleh membran sel yang kalau koheren, dia akan meneruskannya ke dalam sel, ditangkap oleh organ-organnya dalam sel, dan akan memproduksi enzim, hormon, dan apapun yang dibutuhkan oleh tubuh sesuai dengan kadar yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses signaling ini nggak perlu bahan banyak, tidak seperti pupuk. Tapi, kalau usus yang membrannya, sel-selnya itu mengalirkan informasinya itu acak-acakan, itu nggak bisa koheren lagi, mau makan ginseng juga percuma, mau kasih pupuk yang bagaimanapun juga, dia tidak akan tumbuh baik. Ini kerjanya di mana? Kenapa kok nggak ada? Kalau saya dengar dari Pak Kadis yang bilang, Pak, dikasih dikasih pupuk sama nggak dikasih pupuk, ya. Ini ternyata hasilnya juga bisa bagus. Kenapa? Nah, ini teorinya. Ya, saya coba pakai teori ini, nanti lebih diperjelas mungkin oleh Prof. Nah, jadi saya tuh tanya, oh ternyata bagi ditebar itu semua sawah yang udah kena kabutnya itu di video kan sama kami kan. Nah di video itu langsung berubah, itu bisa diukur langsung antara sawah yang sebelah sini yang udah kena kabutnya itu langsung dalam hitungan detik berubah. Jadi nggak usah tunggu lama-lama. Yang sebelah sini enggak. Nah itu nanti ukurannya juga nanti akan dijelaskan oleh beliau nanti. Ya. Dan setelah 15 detik sawah itu kembali ke awal. Jadi yang tadinya sudah ada tanda menguap menjadi melemah. Pertanyaannya kemana? Bagian apa yang menguat? Ternyata di sini kelihatan bahwa yang menguatnya itu adalah akar. Jadi dia melemah di atas, tapi dia pindah ke akar. Nah, kenapa akar itu menjadi penting? Jadi, nah ini menjawab, ya moga-moga ini bisa menjawab, kenapa kok nggak kasih pupuk tambahan? Bagus hasilnya, berisi dan lain sebagainya. Jadi, selama ini mungkin ya, dengan perawatan dan lain sebagainya, si tumbuhan ini tumbuh tapi dia tidak optimal.
Seperti contohnya pasien-pasien saya, ya. Yang kami lakukan di sini kalau kita tidak mau pakai obat kimia, ya, yang kita lakukan adalah bikin ususnya berdaya kembali menjadi optimal sehingga dia tiap ulang tahun obatnya makin sedikit obat kimianya. Ini juga sama. Jadi yang dikuatkan akarnya, ternyata dengan akarnya dikuatkan, istilah kita itu dikembalikan potensi selnya, sehingga yang tadinya dia nggak tahu bahwa sekeliling itu hara itu sebenarnya masih banyak. Cuman dia cuma bisa pakainya itu sedikit, karena ya kita anggap aja selnya on. Selnya on, mohon maaf sekali. Tapi saya biasa menjelaskan begitu. Karena selnya on, kenapa bisa on? Karena membran selnya tidak koheren. Jadi ternyata kalau signalingnya diperbaiki, nanti mungkin Prof yang jelasin. Itu dia sejenak, dia akarnya aja, ujung akarnya aja bisa tahu, oh di sini ada cukup hara, dan dia bisa mulai makan dengan lebih banyak. Ya, sehingga walaupun tanahnya itu yang tadinya kalau dia belum dikasih signaling ini, belum diperbaiki sehingga dia menjadi koheren lagi akarnya, dia tidak bisa mengenal bahwa tanah sekitarnya itu masih cukup banyak haranya. Sebenarnya dia nggak perlu minta tambahan pupuk untuk tumbuh. Nah, dengan dikasih seperti begitu, tiba-tiba dia jadi pintar lagi, dia bisa ambil. Makanya kenapa ternyata bedanya cuma satu. Yang diurus di sini bukan tanahnya. Yang diurus di sini tanamannya. Dibikin apa? Dibikin sepinter. Kalau kita mah dibikin sepinter kita lagi zaman fitrah dulu. Fitrah kita itu kapan? Lagi kita kecil. Lagi kita kecil, kita punya daya tumbuh luar biasa. Kita punya daya belajar luar biasa. Sebagai penutup daripada ini. Dan ini semuanya intinya, pertanyaan yang tadi semua bisa dijawab. Paling penting adalah kalau kita membuka, kita punya ini untuk menerima apa yang nanti dijelaskan oleh Prof. Ini bukan ponari. Ini sesuatu yang sangat-sangat ilmiah karena bisa dites secara objektif oleh siapapun. Harusnya research-nya mungkin diarahkan ke sini. Karena kalau ini bisa terjadi, luar biasa sekali. Tiba-tiba bisa dapat tambahan 10 juta hektar tanpa perlu menambah lahan. Kita lagi susah, nggak bisa beli pupuk kimia, bikin pinter tanamannya sehingga dia bisa mengenal. Oh, ini di sini masih ada banyak, saya nggak perlu minta lagi yang lain. Buktinya 1000 petani di Blitar. Terima kasih. Betul kata Bapak Dokter tadi. Ini umur 19 hari. Baru dipupuk tadi pagi sama NPK. Waktu dulu penanaman ini dikasih Posca. Posca satu tutup botol aqua saya tanam di lubang. Saya tutup dengan tanah. Baru di atasnya dikasih benih. Satu tutup botol aqua. Belum pernah dipupuk lagi, baru sekarang tadi pagi dipupuk. Tolong dibantu saudaraku untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih yang sudah membantu. Ini menggunakan Biosaka 2 kali. Kalau yang kecil ini nyusul. Di sini pandemi dengan orong-orong. Pandemi dengan orong-orong. Jadi si pohonnya banyak yang mati tadinya. Ini yang kecil nyusul, berarti yang tinggi itu yang pertama. Setengah meter mungkin ada. Delapan.
80 cm. Umur 19 hari, sekali lagi baru dipupuk. Kita menggunakan Biosaka. Bisa dilihat dengan Biosaka si tanaman jadi pintar. Ini waktu dulu kita olah lahan ini menggunakan kohe sapi. Kohe sapi satu bedengan begini, satu waring setengah. Ini tanam yang kedua kali. Kalau ini terkena AJR terlalu banyak, anti jamur repo. Tentang Biosaka saya membenarkan dan saya yakin ini bisa dibuktikan. Saudara-saudara yang mau mencoba silahkan. Umur 19 hari, belum dipupuk, baru tadi pagi. Sekian laporan dari lahan timun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.